Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita berada di lahan yang kedua yang baru kita tanami melon. Sedangkan kalau lahan yang alisa di ujung jalan sana, tetapi di sini kita menanami dua varietas top red, kemudian 5 bedengan yang sebelah sana kita tanami merlin. Jadi pada hari ini tanggal 3 April merupakan 6 hari setelah pindah tanam. Tetapi di lahan ini kita kemarin menanaminya langsung dari biji atau langsung kita tanami biji setelah berkecambah. Jadi kita pindah semai kemarin, kita letakkan di lubang tanamnya yaitu pada tanggal 21 Maret tahun 2025. Berarti langsung kita hitung tanggal 28 Maret itu 7 hari setelah semai. Karena kebiasaannya kita menanami melon yaitu 7 hari atau 1 minggu. Jadi kita hitung 1 hari setelah pindah tanam yaitu pada tanggal 29 Maret tahun 2025. Berarti tepatnya hari ini tanggal 3 April 2025 melon kita sudah berusia 6 hari setelah pindah tanam. Jadi pada hari ini kita lihat pertumbuhannya begini, sudah mulai mengeluarkan daun yang ketiga, ada satu yang kecil, ini daun keempat. Nah, inilah kelebihan kita menanami melon langsung dari biji. Jadi batangnya akan langsung besar seperti ini karena tidak mengganggu lagi perakarannya apabila atau beda dengan kita pindah tanam setelah kita semai dulu di dalam polybag atau di dalam potray. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemupukan yang pertama pada umur 6 hari setelah tanam. Jadi pupuk apa saja yang kita gunakan? Pada pemupukan yang pertama kita menggunakan pupuk yang kandungannya 16-16. Ini kita menggunakan Mutiara sebanyak 2 kg. Jadi populasi tanaman melon kita pada lahan yang kedua ini yaitu berjumlah 1.500 batang, pas 1.500. Jadi kita menggunakan NPK Mutiara sebanyak 2 kg. Kemudian kita tambah dengan pupuk Ultradap 1 kg. Jadi kegunaan dari pupuk Ultradap sebagaimana juga yang sudah pernah kita jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan akar karena ini mengandung fosfat 60%. Ini sangat bagus pada masa pertumbuhan. Jadi kandungan dari Ultradap ini fosfatnya 60%. Jadi sangat bermanfaat, berguna untuk pertumbuhan akar. Jadi kalau akarnya banyak, nanti penyerapan unsur haranya akan semakin banyak dan pertumbuhannya nanti juga akan semakin cepat. Jadi pada tahap yang pertama ini kita menggunakan Ultradap yang mengandung nitrogen untuk pertumbuhan batang, kemudian kandungan fosfat untuk pertumbuhan akar. Tetapi juga kita menggunakan pupuk organik. Nah, di sini kita menggunakan asam humat
merek dagang Black Soil. Ini mengandung asam humatnya 65%. Kemudian juga ada N 1,5%, kemudian fosfat 4%, K2O, kemudian ada Mg, ada Zn, juga pH 7,5. Dan ukuran partikel ini sangat kecil, yaitu 120 mes. Ini kelarutannya 90,9%. Jadi apa kegunaan dari asam humat? Di sini dapat kita lihat sama-sama rekan-rekan. Jadi kalau kita aplikasikan pada tanah, ini akan memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan juga biologi tanah, terutama pada lahan pertanian intensif yang sudah sering ditanami. Jadi karena ini kemarin kita tidak sempat lagi menggunakan pupuk organik atau pupuk kotoran hewan. Jadi inisiatif kita menggunakan pupuk asam humat ini sebagai ganti pupuk organik pada dasaran kemarin. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas tukar kation tanah. Kemudian juga dapat meningkatkan perkembangan mikroba tanah yang menguntungkan. Sedangkan untuk ketersediaan unsur hara terutama N dan P, jadi sehingga akan lebih dapat mudah diserap oleh tanaman. Dan yang sangat penting juga, ini kita menggunakan asam humat akan mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida di dalam tanah. Jadi kalau ketersediaan pupuk organik di dalam tanah, ini akan membantu juga pertumbuhan tanaman melon yang sangat cepat. Jadi untuk mempersingkat, mari rekan-rekan langsung kita aduk pupuknya. Pupuk mutiara 2 kg. Kemudian Ultradap 1 kg. Black Soil kita menggunakan 250 gram karena dalam kemasan ini 500 gram. Jadi dosis yang kita gunakan untuk 1500 tanaman kita menggunakan 250 gram. Kemudian kita aduk dulu sampai dengan rata. Bagaimana biasanya setiap kali kita kocor pupuk menggunakan injek Venturi seperti ini, dan kita lihat apa sudah mulai mengalir. Oke, sempurna. Dan demikianlah pengalaman yang kita bagikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon komentar dari rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.